Pro kontra saat BYD menjadi official partner di ajang UEFA 2024. BYD, brand mobil listrik asal Tiongkok, mencetak sejarah dengan menjadi official partner dan e-mobility UEFA 2024 untuk sepak bola. Kita adalah sponsor terbesar untuk aparel. Wow. Jadi 5 klub di Liga 1 memakai baju DRX. Kalau boleh saya namakan, Satu Dewa United, Persik Kediri, PSIS Semarang. Raksasa yang selama puluhan tahun berkuasa di benua Asia kini di ujung kehancuran bukan karena perang. Bukan karena senjata, tapi karena keserakahan, kebohongan, dan ketidakadilan yang dibungkus dalam lambang sepak bola. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Timnas dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Ya, inilah detik-detik ketika AFC Konfederasi Sepak Bola Asia benar-benar berada di ambang kehancuran. Diancam bangkrut, ditinggalkan sponsor, dan kini negara-negara besar mulai menanggalkan keanggotaannya satu persatu. Dunia terkejut, Asia berguncang dan semua mata tertuju pada satu negara, Indonesia. AFC kini benar-benar di ujung tanduk. Guncangan besar melanda organisasi yang selama ini dianggap simbol persatuan sepak bola Asia. Dari luar terlihat megah, tapi dari dalam mulai retak dan membusuk. Satu demi satu negara besar mulai angkat suara. Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Irak, Uzbekistan, dan kini mata dunia menatap Indonesia, negara dengan kekuatan massa dan ekonomi yang menjadi tulang punggung pasar sepak bola Asia. Selama bertahun-tahun, AFC berdiri di atas dasar yang rapuh. Di belakang layar, keputusan-keputusan penting. Hak siar dan tuan rumah turnamen seringki jatuh ke tangan negara-negara teluk seperti Qatar dan Arab Saudi. Bukan rahasia lagi, banyak yang menyebut AFC kini telah menjadi sarang mafia Timur Tengah. Ketika sponsor mulai lari meninggalkan, ratusan sponsor dari seluruh dunia kini mulai memutuskan kontrak mereka. Perusahaan global dari Eropa, Amerika, bahkan Asia Timur menarik diri satu persatu. Mereka muak dengan politik kotor yang dimainkan di balik meja AFC. Sebuah laporan eksklusif menyebutkan jika Jepang dan Korea keluar dari AFC, maka 40% pemasukan sponsor akan hilang dalam semalam. Dan itu baru permulaan. Bayangkan jika Indonesia ikut keluar, negara dengan populasi 250 juta jiwa, pasar terbesar penonton sepak bola Asia bahkan dunia. Tanpa Indonesia, tanpa supporter merah putih yang dikenal paling militan di planet ini, maka semua event AFC akan kehilangan magnet utamanya. Tanpa Indonesia, turnamen AFC hanyalah stadion kosong yang bergema sunyi. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia saat ini adalah negara paling bernilai di tubuh IFC. Setiap turnamen yang melibatkan timnas Indonesia selalu mencatat rekor penonton terbanyak, baik di stadion maupun di layar kaca. Ketika Indonesia bermain, sponsor berebut menaruh logo mereka. Media dari Jepang, Korea hingga Inggris pun tahu Indonesia adalah lautan supporter, lautan emosi, dan lautan semangat yang tak tertandingi. Tapi kini semua itu terancam hilang. Jika Indonesia benar-benar memutuskan keluar, dampaknya bukan hanya keuangan, tapi juga legitimasi AFC di mata dunia. Gelombang pembangkangan dimulai. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Federasi Sepak Bola Jepang JFA secara resmi menyampaikan niat mundur dari AFC. Presiden JFA dalam konferensi pers yang disiarkan langsung mengatakan, "Kami tak lagi melihat AFC sebagai rumah bagi sepak bola Asia, melainkan alat politik segelintir negara yang membeli kekuasaan dengan uang minyak." Pernyataan itu disusul oleh langkah serupa dari Korea Selatan dan Irak. Federasi Korea bahkan menuding AFC sudah kehilangan roh, sportivitas, dan keadilan. Dalam waktu 24 jam, Asia pun gempar. Media internasional menulis judul besar Asia Football Collapse, The Fall of AFC Has Begun. Di tengah badai, PSSI dikabarkan mengambil posisi tegas, Indonesia tidak diam. Sumber internal menyebut Ketua Umum PSSI tengah berkomunikasi intens dengan Federasi Oman dan Irak membahas kemungkinan pembentukan aliansi baru, sebuah konfederasi tandingan yang lebih adil dan transparan. Sinyal kuat datang dari Australia yang siap bergabung jika reformasi gagal.
dan di balik layar, Indonesia menjadi pusat perhatian. Negara dengan populasi muda, ekonomi kuat, serta fanbase luar biasa ini kini dianggap mampu memimpin gerakan baru sepak bola Asia. Gerakan yang akan menumbangkan dominasi dua negara teluk yang selama ini dianggap kebal hukum. Dominasi Timur Tengah, segalanya bermula dari keserakahan. Dalam satu dekade terakhir, hampir semua turnamen besar IFC selalu berakhir di tangan Qatar atau Arab Saudi. Baik sebagai tuan rumah, pemenang tender, maupun penerima hak komersial, negara-negara lain mulai muak. Hak tuan rumah seringkali ditentukan bukan oleh kualitas, tapi oleh amplop dan kekuasaan finansial. Seorang pejabat dari Federasi Irak dengan tegas mengatakan, AFC telah menjadi instrumen politik teluk, siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Dan kini kebohongan itu mulai terbongkar satu persatu. Gelombang kemarahan juga datang dari para sponsor dan supporter. Fans Jepang membentangkan spanduk bertuliskan "No More Corruption in AFC". Di Korea, supporter melakukan aksi diam di depan markas KFA dengan lilin menyala, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Bahkan di Indonesia, media sosial meledak tagar reformasi AFC dan Asia bersatu tanpa korupsi. Perusahaan global seperti Sony, Toyota, dan Samsung dikabarkan tengah meninjau ulang kontrak mereka dengan AFC. Mereka tidak ingin citra merek mereka tercemar oleh skandal yang tak berkesudahan. Laporan ekonomi menunjukkan jika 5 negara besar benar-benar keluar Jepang, Korea Selatan, Irak, Uzbekistan, dan Indonesia, maka AFC akan kehilangan lebih dari 75% pendapatan tahunannya. Sponsor utama dari Eropa dan Asia Timur akan menarik dana, hak siar televisi akan hancur dan event AFC seperti Liga Champions Asia akan kehilangan daya tarik total. Singkatnya, AFC bisa kolaps dalam hitungan bulan. Di markas besar IFC di Kuala Lumpur, suasana berubah tegang, pertemuan darurat digelar hingga tengah malam. Sekretaris Jenderal AFC bahkan memohon kepada negara-negara besar untuk menunda keputusan keluar menjanjikan reformasi, audit independen dan redistribusi kekuasaan. Namun janji itu dianggap terlalu terlambat, bagi banyak federasi kepercayaan sudah mati. Di tengah kekacauan itu muncul kabar mengejutkan. Beberapa negara tengah menyusun rencana membentuk konfederasi tandingan bernama Asian Football Union. AFU dikabarkan akan dipimpin oleh perwakilan dari Asia Timur dan Tenggara dengan prinsip fair play, open governance, dan equal respect. Jika ini terjadi, AFC bukan hanya kehilangan legitimasi, tapi juga kehilangan sejarahnya sendiri. Indonesia kini menjadi penentu masa depan sepak bola Asia, dengan kekuatan diplomasi yang mulai diperhitungkan serta dukungan publik yang besar. Dunia menunggu langkah berikutnya dari Jakarta. Bahkan FIFA dilaporkan ikut memantau krisis ini dengan serius. Jika Indonesia keluar, FIFA dipaksa melakukan intervensi besar-besaran. Dan banyak analis percaya jika Indonesia benar-benar keluar, maka ASEAN Football Confederation bisa lahir. Sebuah babak baru di mana Asia Timur dan Tenggara bersatu menentang monopoli teluk. Media dari Eropa menyebut ini sebagai The Great Split of Asian Football. UEFA, CONMEBOL dan CAF bahkan sudah menawarkan dukungan moral bagi negara-negara yang memilih keluar dari AFC. Sebuah editorial di The Guardian menulis, apa yang terjadi di Asia adalah perlawanan terhadap tirani modern. Ini bukan sekedar sepak bola, ini tentang harga diri bangsa. Dan di tengah semua itu, Indonesia disebut sebagai The Voice of Asia, suara baru dari dunia sepak bola timur. Ironisnya, negara-negara teluk yang dulu membeli kekuasaan kini justru terjebak dalam ketakutan. Qatar dan Arab Saudi kini diserang opini publik. Banyak fans di seluruh Asia menyebut mereka penyebab utama kehancuran sepak bola Asia. Media sosial dibanjiri meme dan video sindiran dari AFC Arab Football Confederation hingga Corruption League of Asia. Dan AFC kini menghadapi kenyataan pahit bahwa uang tidak bisa membeli kehormatan. Suara dalam, pejabat AFC mulai berbalik. Beberapa pejabat tinggi AFC yang dulunya diam kini mulai bersuara. Mereka membocorkan berbagai dokumen internal, laporan keuangan yang tidak transparan, manipulasi voting, dan transaksi gelap. AFC sudah kehilangan jiwanya. Kami tidak lagi melayani sepak bola, tapi melayani kepentingan segelintir orang.